Shalom adik-adik, Jemaat Gereja Sofgana. Bila mana sebentar kita mau beribadah, adik bisa mempersiapkan hati, mempersiapkan diri. Ya, tidak makan, tidak main-main, kita mau mempersiapkan hati. Oh ya, selama kita ini masih di dalam kondisi yang pandemi seperti ini, adik-adik bisa terus menjaga kesehatan dengan terus tetap di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, terus dekat dengan Tuhan, berdoa selalu, dan jika berkeluaran, pergi keluar, tetap menggunakan masker, terus tetap rajin cuci tangan ya adik-adik, menjaga jarak, meminum vitamin yang ada, makan yang banyak ya, sehingga tubuh sehat, hati yang menyembah Tuhan dipermuliakan. Persiapkan hati, kita mau berdoa. Kita melipat tangan, tutup mata ya adik-adik. Terima kasih Bapak. Inilah anak-anakmu Gereja Sofgana. Bila mana sebentar anak-anakmu akan beribadah, memuji, memuliakan Engkau berkati, Engkau urapi ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan biarlah kakak yang akan memberitakan, memimpin anak-anakmu di dalam ibadah online sore ini. Engkau urapi, Engkau berkati Gereja-Mu Sofgana. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus, kami siap, anak-anakmu siap beribadah. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gereja Anak House of Kana, Surabaya. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semua sehat? Semuanya semangat? Penuh sukacita? Puji Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, pagi hari ini Kak Silvi mau ajak adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ayo sama-sama kita bersukacita ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang manis. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa ya.
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Hati kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Hati kami Kau penuhi dengan pujian kepadamu ya Bapa. Semua karena kasih dan anugerah-Mu kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh pagi hari ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami anak-anak sekolah minggu, kami juga mau mendengar firman Tuhan. Mohon pimpin kami ya Tuhan. Tuntun kami dengan tuntunan daripada Roh Kudus. Buka hati kami serta pikiran kami untuk anak-anak kami boleh mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ajar kami dan penuhi kami dengan Roh-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita mau baca di kitab Mazmur 121 ayat yang kedua ya. Ayo kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin ya. Adik-adik, hidup manusia di bumi itu digambarkan atau diibaratkan seperti seseorang yang sedang menempuh perjalanan ya. Pada waktu seseorang itu menempuh perjalanan, dia akan menemukan kesenangan-kesenangan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga seseorang itu akan menemukan atau melewati rintangan-rintangan ya. Contohnya ya, misalkan ketika pada waktu perjalanan itu kita melihat pemandangan-pemandangan alam yang indah, sawah ladang yang hijau, gunung-gunung yang tinggi ya, air sungai yang begitu segar, begitu jernih ya, kita akan merasa senang, hati kita akan gembira, kita akan bahagia. Nah, tapi kita juga bisa melewati yang namanya di depan kita ada jurang, ada lubang besar, ada batu besar ya, ada kerikil-kerikil ya, ada hujan badai ya, yang bisa membuat kita jatuh, yang bisa membuat kita tersandung, terpeleset ya. Nah, bisa juga ketika pada waktu perjalanan kita juga mengalami yang namanya haus, lapar ya, letih ya, sedih, juga sakit ya. Nah, jadi setiap manusia yang masih hidup di dunia itu tidak lepas dari yang namanya pergumulan ya adik-adik ya. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan mengalami yang namanya suka dan duka ya. Oleh sebab itu manusia sangat membutuhkan pertolongan ya, untuk dapat menghadapi setiap kesulitan ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri.
dan manusia juga tidak boleh menaruh harapan kepada manusia, ya. Karena seringkali manusia itu bersandar atau berharap kepada manusia. Seringkali juga manusia itu mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan hartanya, kekayaannya, ya, mengandalkan kepandaiannya. Padahal firman Tuhan mengatakan, ya, di kitab Yeremia 17 ayat yang kelima. Ayo sama-sama kita membacanya, ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi adik-adik, kita tidak boleh menaruh harap kepada manusia, dan kita juga tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Seolah-olah kita tidak membutuhkan orang lain, seolah-olah kita juga tidak membutuhkan Tuhan, ya. Itu tidak boleh, ya adik-adik, ya. Tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan dengan sepenuhnya, ya, sebagai satu-satunya sumber pertolongan hidup kita, ya adik-adik, ya. Hanya Tuhan saja yang sanggup, ya, menolong, menjaga, memelihara seluruh perjalanan hidup kita manusia, ya adik-adik, ya. Misalkan ketika kita mengalami sakit, apa yang langsung ada di pikiran kita? Apa kita langsung takut, cemas, ya, atau kita langsung pergi ke dokter karena kita punya banyak uang, karena kita punya saudara yang jadi dokter, dan misalkan ketika adik-adik mau menghadapi ujian, apa yang ada di pikiran adik-adik? Apa yang adik-adik kerjakan? Apakah adik-adik masih tetap rajin berdoa, rajin saat teduh, atau jadi malas karena sudah sibuk dengan belajar? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua untuk kita bersandar kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, ya adik-adik, ya. Nah, bukankah kalau kita mengandalkan Tuhan, maka yang seharusnya pertama-tama kita cari adalah Tuhan, ya. Yang kita cari haruslah firman Tuhan, ya. Saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi masalah, rintangan, pergumulan, ya, sakit, penyakit, apapun, ya adik-adik, ya,
yang pertama kita cari haruslah Tuhan ya, Tuhan Yesus ya. Berseru kepada Tuhan ya, berdoa, memohon pertolongannya ya. Karena hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya ya sumber pertolongan kita, sumber jawaban hidup kita ya adik-adik. Kita harus belajar ya untuk selalu berharap, berseru kepada Tuhan, dan kita juga harus percaya ya sepenuh hati kita kepada firman Tuhan ya. Seperti yang firman Tuhan katakan ya di Mazmur 121 ayat yang kedua. Apa tadi bunyinya? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya. Nah, sekian firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Jangan lupa ayat firman Tuhan hari ini ya. Hafalan ayat firman Tuhan pagi hari ini. Dan adik-adik boleh juga memberi kesaksian ya, pertolongan Tuhan yang telah adik-adik alami ya. Boleh disaksikan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik, sebelum adik-adik bermain kembali, belajar kembali, adik-adik dapat mengangkat tangan, tutup mata. Terimalah berkat pengurapan daripada Allah Bapa, pengampunan dosa di dalam Anak yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus mengurapi kehidupanmu, hari-harimu, pendidikanmu, masa depanmu. Diberkati Tuhan. Apa saja yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil. Tuhan menyertaimu. Terima kasih Bapa, Engkau jaga anak-anakmu di dalam penyertaanmu, Engkau melindungi, Engkau memberkatinya selalu. Kami serahkan anak-anakmu gereja House of Kana hanya di dalam tanganmu, dan kami percaya, Hamba percaya Engkau menjamin kehidupan mereka, masa depan mereka. Terima kasih Bapa, dan juga Engkau berkati kakak yang telah memberitakan Engkau pakai untuk gerejamu, gereja anak House of Kana ini Bapa. Engkau berkati. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.